Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Mas Eko Otomotif. Hari ini kita akan membahas tentang konstruksi mesin bensin teman-teman. Ya, komponen yang pertama kita akan bahas adalah kepala silinder. Sebelum video kita lanjutkan, mari kita subscribe dulu teman-teman, agar kalau ada video terbaru dari Mas Eko nanti akan langsung dikasih tahu oleh YouTube teman-teman. Yang pertama adalah letak kepala silinder teman-teman. Ya, kepala silinder pada mesin mobil ini letaknya pada bagian atas teman-teman. Ya, letaknya di atas silinder, blok silinder. Ya, kepala silindernya berada di sini teman-teman. Sedangkan pada mesin sepeda motor ini, kalau kondisi mesinnya atau pistonnya tidur seperti ini, letaknya berada di depan teman-teman. Ya, intinya letaknya di depan atau di atas oleh silinder. Nah, selanjutnya fungsi kepala silinder teman-teman. Ya, kepala silinder ini tugasnya sangat berat sekali. Yang pertama adalah sebagai penutup kompresi. Ya, karena kompresi ini tekanannya kuat teman-teman, dia harus tahan terhadap tekanan tinggi dan juga tahan terhadap temperatur tinggi, karena di bawah kepala silinder ini ada namanya ruang bakar teman-teman, yang membakar bensin dan udara untuk menjadi tenaga. Selanjutnya sebagai tempat komponen busi, katup, manifold dan lain-lain. Ya, jadi komponen kepala silinder ini juga menumpang komponen-komponen banyak sekali teman-teman. Ada busi, katup, intake manifold, exhaust manifold, camshaft, ya, dan lain-lain. Selanjutnya berikut adalah konstruksi kepala silinder. Ya, konstruksi kepala silinder ini pada mobil atau pada mesin DOHC teman-teman, ya, tetapi camshaftnya tidak diperlihatkan. Ya, jadi ini ada piston teman-teman. Ya, ini piston. Ya, bagian bawah sini ke bawah adalah blok silinder. Ya, pada bagian garis ini ke atas adalah kepala silinder. Ya, yang pertama adalah combustion chamber di sini teman-teman, ya, atau ruang bakar. Ya, ini ya, intinya mesin itu berada di sini, yaitu ada di ruang bakar ini teman-teman. Ya, jadi kepala silinder harus tahan terhadap pembakaran yang ada di sini. Nah, yang kedua adalah valve seat, ya, atau dudukan katup. Ya, letaknya di sini teman-teman. Ya, ini kalau kita buka itu seperti cincin teman-teman. Ya, diameternya selebar diameter daun katup. Ya, selanjutnya di kepala silinder ini juga ada saluran intake manifold teman-teman, ya, yang berfungsi untuk memasukkan udara dan bahan bakar menuju ke ruang bakar. Selanjutnya adalah di sini, ya, di katup ini melekat oil seal. Ya, oil seal ini, ya, karena komponen katup ini dilumasi oleh oli mesin, maka oli mesin itu tidak boleh masuk ke dalam sini teman-teman. Kalau masuk ke dalam sini nanti akan terbakar dan oli mesin menjadi berwarna putih. Ya, jadi harus ada oil sealnya di sini teman-teman. Ya, selanjutnya adalah valve keeper atau pemegang katup agar katupnya tidak lari teman-teman. Nah, selanjutnya di sini busi, ya, busi letaknya di tengah-tengah. Di tengah-tengah akan memercikan bunga api. Nah, tugasnya adalah memercikan bunga api teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada adjusting sim. Ya, adjusting sim ini digunakan untuk penyetelan katup DOHC. Jadi bentuknya sim seperti koin teman-teman. Ya, selanjutnya adalah valve liter. Valve liter ini bentuknya seperti tabung kecil. Dia berfungsi meneruskan gaya dari camshaft yang ada di sini menuju ke katup teman-teman. Nah, selanjutnya adalah valve spring. Ya, katup ini cara kerjanya
ditekan oleh camshaft ini nanti akan ke bawah atau membuka ya. Setelah tidak ditekan oleh camshaft maka akan menutup ya, ditutup oleh valve spring ini teman-teman. Selanjutnya exhaust valve ya. Jadi di sini adalah katup, ini katup exhaust, ini adalah katup in-hose atau katup intake ya. Katup in, ini katup X ya. Ya, di sini gambarnya ada dua. Kalau di UHC biasanya katupnya ada 4. Kalau SOHC katupnya ada 2, satu in, satu X. Teman-teman, kalau di UHC ada 4, ini 2 in dan 2 X. Ya, selanjutnya ada valve guide. Nah, valve guide ini pengantar katup teman-teman. Agar katupnya tidak lari kemana-mana, maka diantar di sini ya. Ya, dihantarkan ya. Jadi ini dudukan katup teman-teman. Ya. Kalau ini aus, ini dapat mempengaruhi kinerja mesin ya. Selanjutnya ada saluran exhaust manifold ya. Saluran exhaust manifold ini berfungsi mengeluarkan sisa gas pembakaran keluar exhaust manifold ya. Terus di sini ada gasket ya atau pak teman-teman ya. Berfungsi untuk merapatkan antara kepala silinder dan juga silinder agar selalu rapat, tidak boleh bocor teman-teman. Kalau bocor berbahaya. Selanjutnya ada water jacket. Water jacket ini adalah saluran yang berada di dalam silinder dan kepala silinder, dimana saluran ini berisi air ya, air pendingin teman-teman. Fungsinya untuk mendinginkan mesin ya, atau menstabilkan suhu mesin ya. Kalau tidak didinginkan nanti akan menjadi overheating atau mesin terlalu panas yang mengakibatkan komponen-komponen ini akan rusak teman-teman. Jadi di sini harus ada air ya yang selalu menstabilkan suhu mesin ya. Dan di bawah ini adalah blok silinder teman-teman ya. Paham teman-teman tentang konstruksi kepala silinder? Kita lanjut menuju trouble pada kepala silinder ya. Trouble kepala silinder yang pertama adalah performa mesin menurun ya. Jadi jika mobil kamu atau mobil customermu itu speednya turun, atau pada saat menanjak kurang kuat, atau saat menyalip kurang kuat, beban tinggi kurang kuat ya, maka salah satu kerusakannya biasanya adalah kebocoran kompresi teman-teman ya. Kebocoran kompresi ini bisa disebabkan oleh banyak sekali ya. Kalau pada kepala silinder yang pertama daun katup in atau X aus ya. Jadi di sini daunnya itu aus teman-teman, jadi harus disekur. Yang kedua, batang katupnya bengkok ya. Jadi batangnya ini bengkok, jadi tidak bisa menutup rapat ya. Intinya tidak bisa menutup rapat, baik itu katup in maupun katup X. Atau pengantar katup aus ya, ini juga bisa ya. Atau valve gate tadi ya, valve gate ini pengantar katupnya aus, maka katupnya akan kocak dan juga tidak akan rapat di sini ya. Dan valve setting aus ya. Jadi kepala silinder itu ada valve settingnya untuk dudukan katup ya. Ini mengakibatkan kebocoran kompresi jika tidak rapat teman-teman ya. Penanggulangannya jika mekanisme katup ini adalah diganti ya. Jika katupnya bengkok, katupnya diganti ya. Daun katupnya aus dan katupnya diganti. Valve setting aus, maka valve setnya diganti ya. Valve gate aus, maka diganti ya. Khusus untuk katup dan valve setting itu tidak hanya sekedar mengganti, tetapi harus di setel ya. Di setel namanya disekur teman-teman. Disekur itu namanya ada obat sekur, ada pasta sekur, ditaruh di sini terus kita putar-putar ya. Kita putar-putar katupnya sehingga menjadi ini ya,
tidak aus lagi. Nah, selanjutnya oli mesin bercampur air pendingin sehingga mengakibatkan oli putih teman-teman ya. Teman-teman pernah atau tidak olinya menjadi putih? Kalau Mas Eko pernah teman-teman ya, susah sekali ya saat mengetahui mesin bercampur dengan air pendingin ya. Itu dia akibatkan oleh keretakan kepala silinder teman-teman. Yang pertama retak atau kropos karena usia ya. Jadi di sini ada lubang oli teman-teman ya. Di sini ya, ini ada lubang oli ya. Kalau yang besar ini lubang baut kepala silinder. Kalau yang bentuknya tidak beraturan ini teman-teman, ini ada lubang air pendingin ya. Jadi dibayangkan di dalam itu ada saluran oli dan saluran air pendingin. Jika ini retak ke sini, maka air akan masuk ke oli ataupun sebaliknya ya. Karena biasanya yang tekanan tinggi itu air ya, maka airnya biasanya yang masuk ke oli sehingga olinya menjadi putih. Nah, ya. Terus kepala silinder bengkok teman-teman ya. Kepala silinder bengkok ini biasanya diakibatkan oleh overheating ya, diakibatkan oleh overheating atau karena panas yang berlebihan teman-teman ya. Panas yang berlebihan ini mengakibatkan kepala silinder yang panjang ini menjadi bengkok sehingga kompresinya pun menjadi bocor, atau pada saat bengkok itu saluran air dan oli gasketnya menjadi tidak rapat dan bercampur teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah asap mobil berwarna putih teman-teman ya. Asap mobil berwarna putih ini juga karena oil seal ya. Oil seal yang berada di sini itu aus teman-teman ya. Jadi ada dua, satu dari piston ya yang akan kita bahas, dari ring piston ring oli yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Yang kedua adalah pada oil seal di sini teman-teman. Oil seal di sini jika aus maka oli akan masuk menuju ke katup dan menuju ke ruang bakar sehingga akan ikut terbakar. Oli yang akan terbakar atau oli yang ikut terbakar akan mengakibatkan asap knalpot menjadi putih teman-teman ya. Kalau teman-teman mengalami hal seperti ini pasti malu sekali ya. Nah, ini banyak sekali nanti akan mengakibatkan karbon mengendap pada ruang bakar ini teman-teman, sehingga performa mesin teman-teman juga akan berkurang, menjadi knocking dan lain sebagainya. Oke, itu dulu yang kita bahas tentang kepala silinder teman-teman. Ada yang ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar ya. Kalau Mas Eko bisa menjawab, akan saya jawab teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa kembali.